Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh yang saya ta'zimi, wabil khusus ketua takmir beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Kautsar serta seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini Bapak Ibu merupakan karya dari Syekh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kajian kita berpahala di sisi Allah dan dapat mendatangkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatullahi wa salamuhu kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya beliau yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita telah membahas tentang makna dari bismillah yang merupakan pembukaan dari kitab Bidayatul Hidayah. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu seberapa bagus kitab yang akan kita kaji itu, Bapak Ibu harus kenali siapa pengarangnya. Nah, insya Allah dengan kenal pengarangnya, Bapak Ibu akan tahu track record atau pendidikan kiprah dari seorang pengarang buku itu, maka itu akan menentukan kualitas dari kitab atau buku yang dihasilkan. Nah, termasuk juga kitab Bidayatul Hidayah ini, Bapak Ibu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini pengarang dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi Syekh Al-Alim, Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang ulama, orang alim, dan tidak cuma alim tetapi juga allamah. Jadi kalau alim itu masih di bawahnya allamah, Pak. Jadi alim, allamah.
Itu berarti orang yang alim dan sangat alim. Al-alim al-allamah. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam di sini gelar. Beliau diberi gelar hujjah. Hujjah itu yang bisa mengkanter orang-orang yang mau merobohkan Islam. Nah, beliau banyak sekali hujjah-hujjahnya. Karenanya beliau dikasih gelar hujjah, hujjatul Islam. Nah, hujjatul Islam itu apa? Kata Imam Syekh Nawawi di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, fal hujjah man ahata bi aktsaris sunnah walam yafuthu minha illa yasir. Hujjah itu apa, Pak? Hujjah itu adalah orang yang hafal dan menguasai hampir keseluruhan dari sunnah Rasul. Itu hujjah, Pak. Hampir keseluruhan dikuasai oleh beliau. Hanya sedikit yang tidak dikuasai, Pak. Ada lagi gelar yaitu Al-Hafidh. Tahu Al-Hafidh, Pak ya? Pernah dengar, Pak ya? Al-Hafidh itu adalah orang yang mampu menghafal dan menguasai 100.000 hadis. Itu hafidh, Pak, di bawahnya hujjah. Tapi kalau di kita di sini hafidh itu dikenal dengan orang yang hafal Al-Quran. Ustadz siapa misalnya, Ustadz Fulan Al-Hafidh, soalnya beliau hafal Al-Quran. Padahal hafidh itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang hafal 100.000 hadis. Ya tentu bersama dengan sanadnya, tidak hanya matannya tetapi juga sanad. Ada di bawah itu juga. Oh iya, hafidh itu berarti orang yang hafal hadis, Pak. 100.000 hadis. Nah, kalau orang yang hafal Al-Quran itu disebut apa? Disebut hamil, hamilul Quran. Nah, kalau hafal Al-Quran itu disebut hamilul Quran. Diibaratkan orang hamil, Pak. Orang hamil itu kemana saja si ibu pergi maka dia akan membawa cabang bayinya itu. Karenanya dia disebut dengan hamil. Nah, orang yang hafal Al-Quran itu disebut hamil karena dia harus membawa hafalannya itu kemana saja dia pergi. Setiap hari harus dimurajaah. Nah, itu hamilul Quran. Ada lagi gelar di bawah itu, Pak, di bawah hafidh, yaitu al-hakim. Hakim itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang hafal man ahata bi thalathati alafi hadisin. Orang yang mampu hafal dan menguasai 3.000 hadis. Itu namanya hakim. Jadi ada hakim, ada hafidh, di atasnya lagi ada hujjah. Kalau hakim itu 3.000 hadis yang dihafal, kalau hafidh, kalau hakim 3.000 hadis, kalau hafidh itu 100.000 hadis, sementara hujjatul Islam itu hampir seluruh hadis dihafal dan dikuasai. Nah, Imam Al-Ghazali yang kitabnya akan kita kaji ini, beliau dijuluki atau diberi gelar dengan Hujjatul Islam. Siapa yang ngasih gelar, Pak? Ya para ulama, ittifaqul ulama. Ulama-ulama sepakat karena kealiman beliau, karena kemasyhuran beliau, karena kepintaran beliau dalam ilmu agama, kedalaman beliau dalam ilmu agama. Maka kemudian ittifaqul ulama, para ulama sepakat memberi gelar Imam Al-Ghazali dengan Hujjatul Islam.
Kemudian Abu Hamid, jadi alim al-allama hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, nama dari ayahanda beliau itu Muhammad, Pak. Tentu kehebatan seseorang itu kalau tidak ayahnya yang hebat, pasti gurunya. Orang hebat itu ada dua, karena pengaruh ayahnya, kalau tidak karena pengaruh gurunya. Nah, Imam Al-Ghazali ini dua-duanya. Dia terpengaruh dengan ayahnya. Ayahnya itu orang miskin sebenarnya, Pak. Orang miskin yang profesinya tukang tenun. Tetapi beliau orang yang cinta majelis ilmu dan ulama. Jadi setiap kali ada majelis ilmu, majelis taklim dimanapun pasti beliau hadir. Tidak pernah absen, Pak. Di mana ini ada majelis taklim, beliau datang. Nah, setiap kali beliau datang ke majelis taklim itu beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya dijadikan orang-orang yang soleh, yang tafaqquh fiddin, yang dia hebat, yang ahli dalam ilmu fikih, yang ahli dalam ilmu tafsir, yang ahli dalam ilmu agama, ilmu hadis dan lain sebagainya. Nah, karenanya kemudian orang tuanya ini kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra-putra beliau salah satu diantaranya adalah Imam Al-Ghazali menjadi orang yang hebat, yang sampai saat ini karyanya masih kita baca. Beliau itu hidup pada tahun 450 Hijriah, Pak. Sekarang sudah 1660 berapa, Pak? Oh, 1446 Hijriah. Sementara Imam Al-Ghazali itu lahir pada 450 Hijriah. Sudah berapa tahun rentang waktunya ini? Sudah berapa abad? Sudah hampir berapa? Berapa, Pak? Ya. Jadi ya, sekalipun beliau sudah meninggal, tetapi karyanya masih kita nikmati sampai sekarang. Ulida radhiyallahu anhu bitus. Beliau dilahirkan di kota Tus. Kota Tus itu di mana, Pak? Di negara Iran. Di bagian utara negara Iran. Tus itu. Sana khamsina wa arba'imiyah, yaitu pada tahun 450 Hijriah. Wa tufiya biha sabihata yaumil itsnain rabi asyar min jumadal akhirah sanata khamsin wa khamsimi'atin. Dan beliau meninggal pada tahun 505, yaitu pada hari Senin pagi, yaitu pada tanggal 14 Jumadal Akhirah beliau meninggal dunia. Dan wa umruhu khamsan wa khamsina sana. Beliau meninggal dalam usia 55 tahun. 55 tahun. Al-Ghazali, nama beliau di belakangnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali itu apa? Nisbatan ila Ghazala. Jadi dinisbatkan kepada daerah di mana beliau dilahirkan. Ya, di kota Tus itu. Jadi di desa Ghazalah namanya. Jadi biasa ulama itu biasanya di nama belakangnya biasa. Al-Jawi berarti orang Jawa. Manduri ya berarti orang Madura. Al-Bantani, Syekh siapa itu? Nawawi Al-Bantani berarti Syekh dari
Banten. Imam Nawawi Al-Banteni yang terkenal sampai saat ini. Kemudian juga nama belakang beliau ada At-Tusi, yaitu nisbatan ila Tus, yaitu sebuah kota di mana beliau dilahirkan, baldatin min a'mali Naisabur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afada bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau membuka dengan pujian alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai kullu hamdin lillah fayadkhulu fiha jami'ul mahamid allati dzakaraha malaikatul arsy wal kursi. Nah, pujian ini mencakup pujian para malaikat. Jami'ul mahamidil lati dzakaraha malaikatul arsy, termasuk mencakup di dalamnya pujian para malaikat kursi dan para malaikat arsy. Wa sukkanu adbaqis samawat, dan juga termasuk mencakup pujiannya para penghuni lapisan-lapisan langit. Wa jami'ul mahamidil lati dzakaraha jami'ul anbiya min Adam ila Muhammadin alaihi salatu wassalam, termasuk juga pujian para aulia, para anbiya, para nabi-nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'ul mahamidil lati dzakaraha jami'ul auliya wal ulama, termasuk di dalamnya mencakup pujiannya para aulia dan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul khalqi, dan seluruh makhluk, termasuk juga pujiannya seluruh makhluk. Nah, semua pujian itu, Pak, semua pujian itu muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muaranya kepada Allah? Karena gini, Pak, pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4, Pak. Hamdul qadim alal hudus, pujiannya zat yang maha qadim terhadap zat yang maha hudus baru. Pujiannya Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Ini pujian Allah kepada hambanya. Tetapi hakikatnya, Pak, hakikatnya ketika Allah itu memuji hambanya, hakikatnya itu Allah memuji dirinya sendiri, Pak. Hakikatnya memuji dirinya sendiri. Contoh, seumur-umur saya tidak pernah bikin nasi goreng. Lah kok pengen buat nasi goreng, akhirnya lihat-lihat tutorial di YouTube. Udah, setelah lihat, beli bahan-bahannya, saya olah, jadilah itu nasi goreng. Nah, tak coba, Pak, tak cicipi. Nah, kok ternyata enak, Pak. Ternyata enak, dalam hati kemudian, kok enak ya? Luar biasa rasanya, enak sekali ini. Nah, saya itu hakikatnya muji nasi gorengnya atau saya muji saya, Pak? Ketika saya bilang nasi goreng buatan saya enak sekali ya, itu sebenarnya saya muji nasi goreng ataukah saya sebenarnya muji diri saya sendiri? Muji saya sendiri sebenarnya, Pak. Karena yang membuat nasi goreng itu saya.
Nah, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim, sebenarnya pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkuasa yang membuat hambanya itu. Kemudian yang kedua, hamdul qadim 'alal qadim. Pujian Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap zatnya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali zatnya. Nya itu maksudnya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Hanya Allah yang boleh sombong, Pak. Kita tidak boleh. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hambanya tidak boleh sombong. Iblis dulu pernah sombong, akhirnya dikeluarkan dari surga, Pak. Tapi ada ungkapan yang seakan-akan sombong, tetapi sebenarnya tidak sombong, Pak. Contohnya apa? Contohnya ungkapan seorang ayah atau orang tua kepada anaknya yang nakal. Kamu itu udah tak rawat mulai dari sejak kecil, sekarang mau nakal gini. Ini sebenarnya sombong, Pak. Seakan-akan sombong, tapi sebenarnya tidak sombong. Ini boleh. Agar supaya apa? Agar supaya anak kita itu sadar. Contoh lagi, contoh ungkapan yang seakan-akan sombong, sebenarnya tidak sombong. Ungkapan guru terhadap muridnya. Misalnya cerita, saya dulu di pondok itu rajin saya. Sebelum sholat subuh sudah bangun, sholat tahajud, semua nasihat guru saya catat. Saya lanjut S2, S3. Ini kan seakan-akan sombong, Pak. Tapi boleh. Kalau itu niatnya untuk motivasi. Agar supaya apa? Supaya murid-muridnya itu termotivasi. Bahkan andai kata guru itu dia malah merendahkan dirinya, saya di pondok itu dulu sering tidur, sholat jamaahnya telat-telat. Ini malah bikin ragu muridnya. Lah, guru saya saja seperti itu, ngapain saya belajar ke beliau ya? Akhirnya ragu muridnya. Nah, jadi kalau andai kiai, ada ustadz yang menyebutkan ketinggiannya, keunggulan dirinya, itu tidak apa-apa, itu sebagai motivasi. Jadi pujian yang kedua adalah hamdul qadim 'alal qadim. Pujian Allah terhadap zatnya. Jadi Allah boleh sombong, dan Allah itu ya hanya Allah yang boleh sombong. Kemudian yang ketiga adalah hamdul hudus 'alal qadim. Pujian hambanya kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kemudian yang terakhir adalah hamdul hudus 'alal hudus. Pujian seorang hamba terhadap hamba yang lain. Nah, ini pujian kita kepada orang lain ini ya harus hati-hati, Pak. Kita harus ketika memuji seseorang atau memuji apapun itu, kita harus sadar bahwa pujian itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak seperti itu, Pak, bisa-bisa terkena penyakit ain namanya. Pernah dengar penyakit ain, Pak, ya? Ya, pernah dengar penyakit ain, Pak? Tiba-tiba ada bayi
tidak ada sebab apa-apa nangis. Nah, itu bisa jadi penyakit ain, Pak. Apa ada penyakit ain? Ada, Pak. Ada. Penyakit ain itu penyakit non medis. Non medis tapi sulit dijelaskan dengan kajian ilmiah. Nah, sampai sekarang belum ada kajian ilmiah yang menerangkan tentang penyakit ain itu. Penyakit ain itu kan mata, Pak. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan, tetapi memberikan dampak buruk kepada yang dipuji itu. Nah, dalam Islam itu menyebut bahwa penyakit ain itu disebabkan dua sebab. Disebabkan karena pujian, yang kedua itu disebabkan karena hasud, iri, dengki. Nah, itu. Ya, kalau misal jenengan dipuji orang, maka minimal jenengan harus bilang Masya Allah tabarakallah. Artinya ini mengembalikan pujian itu kepada pemilik pujian itu, karena pujian itu lillah. Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika, wah, rumah kamu bagus ya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, saya memang nyimpen dari dulu, bikin rumah ini memang nyimpen dari dulu saya. Wah, cucunya lucu ya, masya Allah, tabarakallah, ini memang mirip Mbah Kungnya. Ini harus nih. Nah, ini sebagai tameng dari penyakit ain itu. Apa ada? Dalam hadis bahkan dulu dikisahkan ada seorang sahabat yang mandi bersama. Salah satu sahabat itu melihat tubuh sahabat yang lain itu bagus sekali. Akhirnya dia muji, Pak. Bagus sekali tubuhnya. Apa yang terjadi? Dalam hadis itu dijelaskan sahabat yang dipuji itu langsung pingsan ketika itu. Ini namanya penyakit ain. Apa ada? Namanya telepati, Pak. Mungkin jenengan pernah dengar seorang ibu yang punya firasat tidak enak, atau tiba-tiba foto jatuh, ternyata anaknya kenapa di rantauan. Pernah seperti itu, Pak? Ada itu, Pak. Apa itu bisa dijelaskan dengan ilmiah? Tidak ada. Sampai sekarang ilmiah yang menjelaskan tentang hal-hal yang demikian itu. Artinya betapa dalam kehidupan kita ini banyak yang tidak bisa dijangkau oleh kajian ilmiah. Tapi jangan jauh-jauh lah, Pak, jangan jauh-jauh. Jenengan salah ucap, pernah ya ke telucuk gitu, salah ucap. Itu siapa itu? Yang bikin seperti itu siapa? Kalau enggak memang ada hal yang menggerakkan kita. Nah, para pakar psikologi sekarang itu sudah mulai meneliti itu, Pak, telepati itu. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan kajian ilmiah, tapi benar adanya. Memang fakta seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan penyakit ain ini. Nah, cara untuk bisa terhindar dari penyakit ain itu, ya caranya harus dikembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang semestinya, yaitu pujian yang paling sempurna dan paling lengkap. Tapi secara ringkas, secara global. Artinya, kalau kita ingin merinci sesuatu pujian yang itu kaitannya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu. Sama halnya kita suruh ngitung tetesan air di lautan. Tidak mungkin mampu, Pak. Tidak usah jauh-jauh
alam semesta ini adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Organ tubuh kita saja. Organ tubuh kita saja, jantung yang berdenyut tanpa diperintah oleh kita. Betapa Allah menyeting semua itu. Pernah enggak kita membayangkan itu? Iya ya. Jantung mulai dari kita bayi itu berdenyut terus-menerus. Siapa yang mengatur itu? Kemudian aliran darah yang mengantarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita tanpa pamrih, mulai dari bayi kita terus menerus aliran darah itu mengantarkan oksigen seluruh tubuh. Seandainya Pak, seandainya organ tubuh kita mogok kerja, apa yang akan terjadi? Buyar itu. Jantung misalnya tidak mau berdenyut kecuali dikasih gaji, minta gaji tiap bulan baru mau kerja dia. Nah itu semuanya disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak pernah kita bayangkan sebelum tidur misalnya. Luar biasa Allah. Karenanya di dalam Al-Qur'an itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Semua ini adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Bagi siapa Pak? Bagi orang yang mau berfikir. Hanya orang-orang yang mau berfikir saja yang menganggap semua ini adalah karunia kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, dan kami berlindung dari siksa api neraka. Kami berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa dicurahkan kepada sebaik-baiknya ciptaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abdi, dan hamba-hambanya. Nah ini dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Pak, ada syair namanya Lam Yahtalim. Syair Lam Yahtalim Pak. Kalau panjenengan amalkan syair ini, apa kata para ulama, maka panjenengan insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran, dari pencurian, dan insya Allah hidup panjenengan akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena syair ini berisi tentang khosois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhususan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kalau ingin tahu syairnya, jenengan cek di internet atau di YouTube syair Lam Yahtalim, itu aja. Itu keluar insyaallah. Monggo ini diamalkan Pak. Saya bacakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Syairnya seperti ini. Lam yahtalim qattu tahamut laqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhu tawabbu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ini syair Lam Yahtalim namanya. Nah, kalau jenengan amalkan syair ini, insya Allah panjenengan akan dijaga
oleh Allah dari pencurian, dari kebakaran, dan dari apa saja yang akan membuat kemudaratan pada diri panjenengan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bermimpi basah sama sekali. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani, dan tidak pernah menguap sepanjang masa. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah, Pak. Mimpi basah itu bisa disebabkan dengan banyak sebab sebenarnya. Di antaranya misalnya sebelum tidur membayangkan hal-hal yang negatif. Itu bisa jadi mimpi basah. Atau sebelumnya nonton film yang tidak bagus. Itu juga bisa menyebabkan mimpi basah. Nah, beliau ini tidak pernah mimpi basah, Pak. Karena kenapa? Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abbas berkata, "Mahtalama nabiyyu qad innamal ihtilamu minasyaiton." Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Karena kenapa? Karena mimpi basah itu adalah datangnya dari setan. Dan juga beliau tidak pernah menguap. Tahu menguap Pak nggih? Ah nggih, betul. Apalagi keras gitu. Wah. Enggak enak biasanya kalau enggak bersuara itu. Nah, beliau ini enggak pernah nguap, Pak. Karena nguap itu juga dari setan, Pak. Ada hadisnya, Pak. Ada. Apa hadisnya? Ma tatha'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad innat tatha'aba minasyaiton. Rasul itu tidak pernah menguap sama sekali, karena menguap itu datangnya dari setan. Karenanya para ulama memberikan tuntunan kepada kita, kalau menguap itu usahakan ditutup. Nah, ditutup pakai tangan kiri tapi dibalik, Pak, seperti ini. Setan itu, Pak. Ini dari tadi bolak-balik kita nguap. Ikutin pengajian sudah berapa kali nguap. Ngantuk betul. Nah, kalau Rasulullah itu enggak pernah menguap. Kemudian yang kedua, min huddawab. Rasul itu selalu disenangi hewan-hewan, Pak. Jadi kalau sudah ada Rasul datang, itu hewan itu Masya Allah, tiba-tiba duduk, diam, tidak bergerak sama sekali. Ketika Rasulullah pergi, baru mereka pergi. Hewan-hewan itu suka, hewan itu suka kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan kadang lewat ada kucing itu ya pergi kucingnya. Kadang kaget melihat kita. Entah kita itu kelihatannya kayak apa yang tidak tahu ya, tiba-tiba kaget aja, tiba-tiba lari. Nah, kalau Rasulullah itu luar biasa. Hewan itu diam semuanya menghampiri beliau. Dan tidak pernah wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan, dan tidak pernah badan beliau itu dihinggapi lalat. Karena kenapa? Karena kulit beliau itu, kata hadis Aisyah, riwayat dari Aisyah, kulit beliau itu, Pak, lebih lembut daripada sutra. Sehingga kalau beliau wudu, beliau hanya membutuhkan air sedikit saja, segini. Karena ketika beliau wudu dengan air itu, Pak, air itu langsung kayak licin itu, sehingga membasahi seluruh muka beliau. Jadi segini saja sudah cukup bagi Rasulullah wudu itu. Dan ada lalat yang hinggap, itu dipastikan langsung jatuh, Pak.
dari saking lembutnya kulit beliau. Makanya di sini syairnya mengatakan wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Karena lalat itu memandang sampah dengan manusia itu sama, Pak. Tidak ada bedanya. Coba panjenengan duduk di dekat-dekat sampah, ya pasti dihinggapi lalat. Karena nggak ada bedanya. Kita itu di mata lalat tuh ya. Di mata lalat itu kita tidak ada bedanya sama sampah. Bisa dianggap sampah, wis. Dianggap sampah kita sama lalat itu, Pak. Jadi kalau jenengan duduk di dekat-dekat sampah itu mesti dikerubungi lalat juga. Tetapi tidak dengan Rasulullah, Pak. Itu istimewanya Rasulullah. Bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabatat. Beliau itu keistimewaannya, beliau bisa melihat belakang beliau sebagaimana beliau melihat depan. Apa ada dasarnya, Pak? Ada. Beliau pernah bersabda, fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la arakum wara'a dhahri. Demi Allah, saya itu jelas melihat rukuk kalian, ya sujud kalian. Saya itu sangat-sangat melihat apa saja yang ada di belakang saya itu saya melihat. Ya bukan melihat begini, Pak, bukan. Tapi memang karena beliau punya keistimewaan, beliau mengetahui yang ada di belakang beliau sebagaimana beliau melihat ke depan ini. Kalau kita kan kalau pengen tahu di belakang kita ya kan harus noleh dulu, Pak. Kalau Rasulullah tidak. Nah, itu salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yura ithru baulin minhu fi alani. Dan sesungguhnya dan tidak pernah terlihat bekas buang air kecilnya di tempat umum. Enak ini, Pak. Tidak usah marbot pokoknya. Rasul itu ada hadisnya dari Aisyah, riwayat dari Aisyah. Aisyah itu pernah menyampaikan bahwa suatu ketika saya itu masuk ke kamar mandi setelah Rasulullah setiap hari itu. Tetapi herannya ketika saya masuk itu sama sekali tidak pernah saya temukan bekas dari buang hajatnya Rasulullah itu. Baik itu buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Minimal kan kalau di kamar mandi itu ada bekasnya, Pak. Kalau kencing itu ya coba panjenengan tidak usah dibersihkan kamar mandi 2 minggu saja. Kuning itu, Pak. Sumpah kuning. Nah, itu tuh kan bekas-bekas sisa-sisa buang hajat kita, buang hajat kecil. Minimal kalau buang hajat besar itu minimal ketika masuk ada bekas baunya, minimal sekalipun sudah bersih minimal ada. Tapi kata Aisyah, saya tidak pernah mencium atau melihat bekas dari sisa qadil hajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah itu pernah memerintahkan kepada bumi untuk membuka atau menelan setiap hajat atau setiap buang hajat dari para nabi-nabi. Jadi ketika para nabi itu buang hajat, baik itu hajat kecil maupun hajat besar, itu langsung ditelan bumi. Sehingga di kamar mandi itu tidak tercium bau ataupun bekas dari buang hajatnya para nabi, lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada hadisnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'as. Dan beliau tidak pernah beliau sekalipun tidur matanya
tetapi hatinya tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'as. Kalau kita sekalipun mata kita tidak tidur tapi hati kita tidur. Itu kita, Pak. Kok bisa tidur? Iya. Dengarkan ceramah kadang tidak masuk. Tidur ini hatinya, Pak. Diajak untuk baca Al-Quran menolak. Malas. Ya, masih lumayan tidur, Pak, daripada mati. Ada, apakah ada hati yang mati? Ada. Di dalam hadis Rasul itu ada. Disebabkan apa hati yang mati itu? Disebabkan dua, Pak. Disebabkan dua. Yang pertama, karena seringnya kita menuruti hawa nafsu kita, itu menyebabkan hati mati. Yang kedua, seringnya kita melakukan maksiat. Ya, tidur masih lumayan lah kalau hati tidur itu. Tapi kalau sudah hati mati, ini sudah nggak ada empati lagi, Pak. Makanya kata para ulama itu, kalau kamu dalam kondisi hati mati, maka tidak perlulah kamu sholat sekedarnya. Sholat yang 5 waktu saja, tidak perlu sholat banyak gitu. Yang paling penting kamu ibadah yang bisa mendekatkan kamu atau yang bisa melunakkan hati kamu. Contohnya datang ke fakir miskin, ke anak-anak yatim. Lihat, Pak, kondisinya. Ini akan melunakkan hati kita. Datang ke kampung-kampung melihat orang fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim itu. Karena ini yang bisa melunakkan hati kita. Yang terakhir, Pak, karena ini sudah mau isya. Wala yura dhilluhu bisyamsi fatoni. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.